Halo, selamat malam. Saya Demono Marcel dengan NIM 21K10034. Saya hari ini akan membuat video reaction mengenai tugas yang diberikan oleh Pak Gregorius. Untuk tugas yang pertama yaitu pohon kehidupan keluarga. Ini adalah silsilah keluarga dari keluarga ibu saya. Untuk yang pertama, kakek saya yang bernama Insu dan nenek saya yang bernama Meilan. Lalu nenek saya memiliki 5 anak dan 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, yaitu ibu saya sendiri. Saat ini kakek dan nenek saya sudah berpisah. Untuk anak yang pertama bernama Ananta, ia menikah dengan wanita yang bernama Kiki dan dikaruniai 3 anak yang bernama Vincent, Sansan, dan Atan. Tetapi hubungan mereka tidak berjalan mulus hingga pada tahun 2018 mereka memutuskan untuk bercerai. Lalu anak yang kedua bernama Anjaya, ia menikah dengan wanita yang bernama Mei Mei dan dikaruniai 3 anak yang bernama Niel, Ella, dan Anel. Anak ketiga yaitu Anel baru saja lahir sekitar 2 bulan yang lalu. Lalu anak ketiga bernama Andre, ia menikah dan bercerai sebanyak 2 kali. Ia juga dikaruniai 3 anak, 2 anak dari istri pertama dan 1 anak dari istri kedua. Lalu anak keempat yaitu ibu saya sendiri yang bernama Sieni. Ibu saya menikah dengan ayah saya yang bernama Teguh dan dikaruniai 2 anak, kakak saya yaitu Maureen dan juga saya sendiri. Lalu anak kelima yang bernama Leo, ia menikah dengan wanita yang bernama Ika dan dikaruniai 2 anak yaitu Aaron dan Angel. Untuk kisah sejarah singkat keluarga saya, ibu dan ayah saya bertemu di Semarang saat mereka sedang sibuk bekerja. Mereka berkenalan, berpacaran hingga memutuskan untuk menikah pada tahun 2001 di Semarang. Lalu kakak saya lahir pada tahun 2002 di Pati dan kita memutuskan untuk pindah ke Purwokerto untuk tinggal lebih dekat dengan keluarga ibu saya, karena keluarga ayah saya hampir seluruhnya tinggal di Semarang dan Pati. Hingga pada 2004 saya lahir di Purwokerto dan sampai saat ini kita masih tinggal di kota ini. Untuk tugas yang kedua yaitu tentang studi kasus mengenai mahasiswa dan mahasiswi yang hamil di luar nikah. Untuk soal yang pertama, bantuan apa yang diberikan kepada kedua insan mahasiswa-mahasiswi yang kebingungan, takut, khawatir terhadap kejadian ini? Kita dapat mengarahkan mereka untuk berkonsultasi kepada ahli untuk mengatasi permasalahan hamil di luar nikah, seperti ke dokter untuk berkonsultasi mengenai kesehatan bayi dan lain-lain, lalu ke psikiater untuk menenangkan sekaligus memberi pengertian bahwa yang mereka lakukan itu salah, namun ada benarnya juga, seperti tidak menggugurkan kandungan. Lalu kita dapat memberi bantuan doa, memberi motivasi dan dukungan moral, mengajak mereka untuk jujur memberitahu sebenarnya kepada orang tua mereka dan membicarakan antar keluarga secara bersama-sama. Lalu secepatnya mereka menyelesaikan kuliah, mencari pekerjaan, dan tentunya segera menikah agar siap menjadi orang tua. Lalu untuk soal yang kedua, bagaimana pendapatmu dengan kejadian yang dialami oleh mahasiswa dan mahasiswi ini yang berhubungan dengan menjelaskan martabat manusia dan alasan mengapa manusia dipanggil Tuhan untuk memelihara dan melestarikan ciptaan? Sesuai dengan kejadian 1 ayat 7 yang berbunyi, Allah menciptakan manusia menurut citranya. Menurut citra Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Laki-laki dan perempuan diciptakan Allah sesuai citranya. Mereka juga diciptakan satu dalam jiwa badan, yang artinya untuk dapat saling melengkapi satu sama lain. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan satu untuk yang lain.
bukan seakan-akan membuat mereka menjadi setengah-setengah dan tidak lengkap, namun ia menciptakan mereka untuk menjadi satu persekutuan pribadi, sehingga kedua orang itu ada di satu pihak. Jadi menurut saya Allah memang menciptakan laki-laki dan perempuan untuk melengkapi satu sama lain. Tetapi mereka tidak memisahkan setelah ada status pernikahan dan mereka menjadi wakil yang ditentukan Allah, yaitu anak mereka nanti. Maka laki-laki dan perempuan tidak boleh berhubungan apalagi hingga hamil sebelum waktu pernikahan mereka tiba, karena tidak ada perintah Allah untuk melakukan itu. Dan jika melakukan itu tentu saja ada hukumnya. Tapi Allah tidak akan membiarkan umatnya jatuh ke dalam dosa. Allah pasti akan mengampuni dosa manusia setelah ia dapat berubah dan menunjukkan kualitas dari dirinya. Dan tentu saja membiarkan manusia untuk melanjutkan hidup sampai waktu yang telah ditentukannya. Lalu alasan mengapa manusia dipanggil Tuhan untuk memelihara dan melestarikan ciptaannya. Sesuai dengan Kejadian 2 ayat 28 yang berbunyi, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Ini merupakan perintah Tuhan untuk kita beranak cucu dan meneruskan kehidupan mereka, agar mereka dengan istilah dapat menawan dunia. Lalu manusia terpanggil untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan ilahi untuk makhluk-makhluk lain, dan manusia diberi tanggung jawab untuk dunia yang dipercayakan Allah kepada mereka. Alasan lainnya yaitu di dunia ini yang dapat mengontrol dan mengendalikan makhluk-makhluk lain hanyalah manusia. Maka dari situlah kita dilahirkan sebagai makhluk yang paling sempurna. Sekian reaction saya mengenai tugas ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.